Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Video kali ini gue bakal ngajak kalian untuk room tour kontrakan yang ada di belakang ya. Oke, langsung aja kita come on. Oke, jadi seperti ini penampakan kontrakan tempat tinggal gua. Ya sedikit agak kecil ya ukurannya, cuman ini berkapasitas satu ruangan ini untuk dihuni 2 orang atau 3 orang ya. Kebetulan gua di sini tinggal 2 orang bareng temen gua sama dari Indonesia juga. Oke, langsung dari yang berada di posisi depan ya. Seperti biasa, mungkin kalian juga tahu kalau misalkan pemagang di Jepang itu umumnya menggunakan kendaraan sepeda ya. Ini adalah inventaris dari perusahaan untuk kita gunakan berangkat kerja dan berbelanja. Dan untuk yang di depan ya apa ya? Mungkin ini kompan ya. Ini tuh untuk stok minyak tanah. Di musim dingin biasanya kita stok minyak tanah tuh banyak banget. 2 minggu sekali kita harus isi 20 liter. Karena ya lumayan dingin juga. Dan di sebelah sini area sampah ya. Itu adalah sampah yang harus kita buang nanti di awal bulan kalau tidak salah ya. Sampah rumah tangga. Oke, langsung kita akan masuk ke bagian dalamnya. Ini adalah kontrakan atau pintu kontrakan di tempat guys. Hey, sebelum kalian lanjut tonton videonya, silahkan subscribe dulu ya es. Onegaishimasu. Assalamualaikum. Mungkin pada umumnya kalau misalkan rumah di Jepang itu ketika masuk ke dalam ruangan biasanya kita kan langsung dibawa masuk ke bagian dapur es. Jadi seperti ini ketika kita masuk di ruangan langsung dari pintu depan ya. Biasanya kalau rumah Jepang sih seperti itu yang gua tahu sih ya. Nah, di Jepang itu ada sedikit perbedaan budaya ya yang mungkin bisa kita adopsi lah. Contoh, jadi misalkan dari luar ruangan kita masuk ke dalam rumah itu kita mempunyai budaya di sini berganti sandal gitu ya. Kita menggunakan sandal yang khusus untuk di area dalam gitu ya, dan ini batasnya hanya cukup sampai di situ aja sih. Oke. Kalau menurut gue sih nggak beda jauh sama dapur-dapur yang ada di Indonesia ya. Cuman di sini mungkin ada tambahan pemanas air ya. Kalau misalkan musim dingin ini berguna banget dan berfungsi banget. Bahan bakarnya ini kita menggunakan gas ya. Pemanas ini menggunakan bahan bakarnya itu gas. Dan ya mungkin gomen ya. Gue maaf kalau misalkan ini agak sedikit berantakan. Kebetulan seperti inilah adanya ya. Lanjut ke sebelah sini. Di samping kulkas yang besar ini kita tidak lupa ada hal yang sangat penting ya. Ini tong sampah ini khusus dipergunakan untuk sampah sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa masakan ataupun ya pokoknya yang berbau organik ya. Sampah organik itu dibuangnya di tong sampah yang sebelah sini. Oke, ini kulkas biasanya gue isi untuk stok makanan 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya. Lumayan padat isinya karena kita harus nyetok banyak dalam 1 minggu gitu. Ini ada daging juga masih banyak ya. Yang paling bawah itu tempat sayur. Sebelah sini mungkin sedikit agak kumuh, cuman emang seperti inilah ya.
Seadanya. Ini tempat beras, stok bumbu dan mie instan biasanya gua simpan di sini. Lanjut ke area sebelah sini, ini ada renci atau microwave mungkin, itu Swihanki Magicom ini Magicom buat meranak nasi ya. Nah, yang jadi PR kalau menurut gua di Jepang itu di sini ada tugas yang khusus ya buat kita yang ya baru ya orang asing tinggal misalkan di Jepang itu. Ini kebetulan gua dulu masuk ke Jepang tahun 2019. Aturannya sampai sekarang masih sama, cara pembuangan sampahnya dan jadwalnya pun masih sama. Nah, untuk di Jepang kita harus bisa memisah-misahkan sampah ini guys, yang paling penting ya. Oke, dan lanjut di ruangan bebas nih guys. Mungkin kalian bisa sedikit mengadopsi bagian pintu yang ada di kontrakan gua nih. Coba kita ambil gambar dari sedikit agak kejauhan biar kelihatan. Nah, pintu ini mungkin bisa salah satu inspirasi ya. Jadi inspirasi buat kalian semua yang ingin sedikit rumahnya bernuansa Jepang-Jepangan. Ini kalau posisi di Jepang itu kebanyakan pintunya itu sistemnya yang geser ya, slide ya. Itu biasanya rata-rata sih, setahu gue sih kebanyakannya kayak gitu. Oke, jadi ini adalah ruangan TV ataupun ruangan untuk bersantai ya. Ini adalah kotatsu ataupun pemanas ya, pemanas untuk bagian kaki gitu. Jadi kayak gini guys, kalau misalkan di Jepang itu biasanya kita makan ataupun minum ketika di musim dingin itu kita sambil menghangatkan kaki ya ataupun badan. Ini bisa dipergunakan untuk menghangatkan badan kalau misalkan musim dingin emang benar-benar dingin, apalagi di daerah gua di Gunmakeng itu tempatnya salju mungkin lah ya, turunnya itu lebih lebat dibanding Tokyo gitu. Dan ini bisa bermanfaat banget karena di bawahnya itu hangat, kita bisa leluasa nyaman nonton TV, dengerin musik ataupun bermain gitar gitu ya dengan enaknya gitu, santai ya sambil ngopi ataupun merokok lah ya. Terus yang ada di depan ini, di depan gue ini adalah halaman belakang untuk menjemur pakaian ya. Nih, seperti ini. Nah, untuk ini ya pintunya, ngomong-ngomong pintu ini mungkin bisa sedikit menginspirasi buat kalian yang ingin ada nuansa di rumahnya itu ke Jepang-Jepangan guys. Jadi posisi pintunya seperti ini, ada 2 lapis ya. Lapis pertama bagian dalam itu terbuat dari kayu dan kertas. Dan untuk lapis keduanya atau bagian luar itu kaca ya. Umumnya pintu di Indonesia mungkin sekarang pun sudah banyak rumah-rumah yang menggunakan aluminium ataupun besi dan kaca ya untuk pintu ataupun jendela. Ini bisa sedikit memberi inspirasi buat kalian yang ingin rumahnya sedikit ke Jepang-Jepangan gitu guys. Yang unik lagi di rumah Jepang itu adalah alas es. Nah, untuk alas di Jepang biasanya umumnya, bukan biasanya lagi, umumnya di Jepang itu rumah menggunakan tatami ya. Ini adalah kalau di Indonesia mungkin tikar. Tikar ini cuman yang jadi perbedaan itu di Jepang itu tebel.
ada 10 sampai 15 cm mungkin ya. Yang di dalam itu, di dalam tikarnya ini ada lagi seperti gabus mungkin ya. Cuman karena gua dan temen gua ini perokok aktif, untuk meminimalisir terjadinya luka di tatami ini, kita menutupnya dengan aksesoris ini ya. Apa sih namanya? Gua juga nggak begitu tahu namanya, cuman bermanfaat lah. Busa ini ya, dan karpet kotatsu ini juga di bawahnya lumayan berfungsi, ada manfaatnya. Karena kalau misalkan di Jepang tatami ini terluka, sobek ataupun ada sedikit luka bakar terkena rokok, kita bisa dikenakan sanksi gitu ya. Kita bisa didenda yang lumayan, meskipun lukanya sedikit ataupun lukanya cuman satu goresan, harganya itu kita harus beli satu kotak ya, satu kotak gede. Makanya untuk meminimalisir, gua pergunakan bawahnya alas ya, untuk ya agar sedikit mengurangi dompet kalau misalkan gua mau cabut dari kontrakan ini guys. Oke, mungkin ini adalah sesi terakhir di mana gue bakal kasih tahu ke kalian semua ruangan yang jadi ruangan favorit gue gitu ya. Ini adalah kamar di mana tempat gue istirahat, di mana tempat gue ngedit foto, video, YouTube pun sama ya. Di sini adalah tempat beristirahat dan tempat gue mengulik ya seni di audio video ya, di YouTube lah ya. Oke, jadi ini mungkin sedikit berantakan, bukan sedikit sih, emang berantakan ya, mau gimana lagi. Ini adalah mungkin kalian tahu stok rokok ya. Itu stok rokok untuk ya 1 minggu atau 2 minggu lah. 2 minggu kalau sekarang mah bisa ya, itu untuk 2 minggu. Dan untuk action figure yang sering gua koleksi itu sekarang adalah Kimetsu no Yaiba ya. Tanjiro itu siapa? Yang ini siapa? Inosuke Netsuko. Mantap. Kalian juga mungkin ada yang mau koleksinya sama ya. Dan untuk bacaan-bacaan yang sering gua baca sebenarnya banyak. Kebetulan kemarin udah gua angkut di koper separuh, di dalam koper separuh. Yang tersisa di sini kosakata bahasa Jepang ya, buku-buku bahasa Jepang. Ini juga masih banyak di daerah sini. Ini level-levelnya koleksi gua. Dan ini apa? Oh, ini buat GoPro. Biasanya gue ambil video kalau misalkan di luar ruangan itu. Ini yang ditempel di dada ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Room tour kontrakan di Jepang ya. Mudah-mudahan videonya sedikit memberi informasi buat kalian semua. Kono doga mite kurete arigatou gozaimashita. Ja mata ne.